Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Surya Ramadan dengan NIM 2511 1024 31439. Saya dari kelas F Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Menurut penyelidikan sejarah bahasa, pada beberapa abad yang lampau terdapat suatu kelompok bangsa yang menggunakan suatu bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Secara berkelompok, mereka berpindah ke selatan melewati India, sehingga kemudian kelompok-kelompok kecil itu terpisah dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian tiap-tiap kelompok mengalami perkembangan mengenai kebudayaan dan bahasanya, sehingga bahasa mereka menjadi bervariasi. Mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Poin pertama, karena bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari. Poin kedua, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa dan lain-lain. Poin ketiga, karena sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar perdagangan dan ilmu pengetahuan. Kemudian poin keempat, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar antar daerah di Indonesia. Poin kelima, pada zaman Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran. Dan poin terakhir, poin keenam, bahasa Melayu berkembang sangat cepat di daerah Indonesia. Selanjutnya, pengertian bahasa. Poin pertama, bahasa adalah alat untuk komunikasi, alat untuk menyampaikan isi hati seseorang kepada orang lain dengan jelas. Poin kedua, bahasa terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama, bagian makna atau isi bahasa, yaitu pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua, bagian lahir, yaitu deretan bunyi yang teratur. Poin ketiga, yaitu bahasa Indonesia dapat berupa yang pertama, bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Ada 5 poin fungsi bahasa. Yang pertama, ekspresif, mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Kemudian ada komunikasi, sebagai alat berinteraksi atau hubungan antara dua manusia, dan sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Kemudian yang ketiga ada kontrol sosial, tulisan dilarang merokok, bahasa tersebut berfungsi sebagai pengatur atau pengontrol. Kemudian yang keempat ada adaptasi. Bila kita berada di wilayah atau daerah yang asing atau di luar kota, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia tersebut sebagai alat untuk adaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Yang terakhir, integrasi atau pemersatu. Bahasa-bahasa yang berbeda atau beraneka ragam dan dipersatukan oleh bahasa nasional yang dapat dipakai di seluruh Indonesia, yang menjadi satu kesatuan utuh dan bulat. Kemudian poin terakhir, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang identitas nasional. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.